Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Intan Sherwin dalam mata kuliah Matematika Bisnis. Hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang fungsi serta aplikasinya pada dunia bisnis dan ekonomi. Silakan disimak ya videonya. Jangan lupa drop comment, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi. Pengertian dan unsur-unsur fungsi. Fungsi merupakan hubungan secara matematis yang menunjukkan tingkat ketergantungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Variabel ialah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Bentuk fungsi yaitu sebagai berikut, di mana Y sama dengan A ditambah BX. Unsur-unsur fungsi. Fungsi terdiri atas dua. Yang pertama, variabel terikat, yaitu variabel Y. Variabel terikat adalah variabel yang besar kecilnya dipengaruhi oleh variabel bebas. Sedangkan variabel bebas atau variabel A ditambah BX, di mana A merupakan konstanta dan B merupakan koefisien. Konstanta ialah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi, tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Sedangkan koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Jenis-jenis fungsi. Fungsi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Fungsi terdiri dari dua komponen utama, yaitu fungsi aljabar, di mana fungsi aljabar ini terdiri dari fungsi irasional dan fungsi rasional. Kemudian fungsi rasional terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi polinom, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi kubik, dan fungsi bikuadrat. Dan selanjutnya adalah fungsi pangkat. Sedangkan pada fungsi non-aljabar atau transenden terdiri dari fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, dan fungsi hyperbolik. Kita bahas satu persatu. Fungsi polinom. Fungsi polinom adalah fungsi yang mengandung banyak suku atau polinom dalam variabel bebasnya, dengan persamaan di mana Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah sampai dengan ANX pangkat N. Artinya di sini ada banyak suku yang terdapat dalam satu persamaan, atau bisa disebut juga dengan suku yang tak terhingga. Berikutnya, fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1 atau fungsi berderajat 1. Dengan persamaan, Y sama dengan A0 ditambah A1X, di mana A1 tidak sama dengan 0. Berikutnya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2, atau sering juga disebut dengan fungsi berderajat 2. Dengan persamaan, Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat, di mana A kuadrat tidak sama dengan 0. Fungsi berderajat N. Fungsi berderajat N adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat N, di mana N sama dengan bilangan nyata. Dengan bentuk persamaan, Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat sampai dengan A
N dikurang 1 pangkat N dikurang 1 tambah AN X pangkat N, di mana AN tidak sama dengan 0. Kemudian fungsi pangkat. Fungsi pangkat yaitu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata bukan 0, di mana bentuk persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat N, di mana N sama dengan bilangan nyata bukan 0. Berarti angka yang menunjukkan bukan angka 0, yaitu mulai dari pangkat 1 sampai dengan pangkat yang tak terhingga. Selanjutnya, fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi di mana variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta tetapi bukan 0. Dengan persamaan Y sama dengan N pangkat X, di mana N besar dari 0. Selanjutnya, fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik adalah fungsi balik atau inverse dari fungsi eksponensial, di mana variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik dengan bentuk persamaan Y sama dengan N log X. Berikutnya, fungsi trigonometrik dan fungsi hiperbolik. Fungsi trigonometrik dan fungsi hiperbolik adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan goniometrik, di mana persamaan trigonometrik misalnya Y sama dengan sin X, dan persamaan hiperbolik misalnya Y sama dengan cos X. Selanjutnya, kita akan membahas penggambaran fungsi linier. Fungsi linier, seperti definisi tadi, bahwasanya adalah fungsi yang mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut, sehingga sering disebut juga dengan fungsi berderajat 1. Bentuk umum persamaan linier di mana Y sama dengan A ditambah BY, dengan A sebagai konstanta dan B sama dengan koefisien. Sedangkan bentuk implisitnya merupakan AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Setiap fungsi linier akan menghasilkan garis lurus jika digambarkan, seperti yang terlihat pada contoh berikut. Dengan contoh soal, gambarkan fungsi linier dengan fungsi Y sama dengan 3 ditambah 2X. Sebelum membentuk gambar, kita terlebih dahulu mencari titik koordinat dengan memisalkan nilai X. Kita mulai dari X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka dari persamaan Y kita ganti nilai X dengan 0. Atau Y sama dengan 3 ditambah 2 kali 0. Setiap angka yang kita kalikan dengan 0 maka nilainya tetap 0, sehingga nilai Y adalah sebesar 3. Dengan titik A yaitu antara 0 dan 3, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya kita misalkan lagi nilai X sama dengan 1, sehingga Y sama dengan 3 ditambah 2 kali 1. Atau nilai Y sama dengan 5, dengan titik B berada di antara 1 dan 5. Kemudian kita misalkan lagi X sama dengan 2, sehingga nilai Y menjadi 3 ditambah 2 kali 2, atau nilai Y sebesar 7, dengan titik C berada di antara 2 dan 7. Sedangkan berikutnya, jika kita misalkan X sama dengan 3, maka nilai Y menjadi 3 ditambah 2 kali 3, atau nilai Y sama dengan 9. Seperti yang terlihat pada titik D, di mana berada di antara 3 dan 9. Jika nilai X kita misalkan lagi dengan 4, maka nilai Y-nya menjadi 3 ditambah 2 kali 4, sama dengan 11. Atau nilai E berada di antara titik 4 dan 11. Nilai X masih bisa kita cari sampai kepada batas yang tak terhingga dengan posisi grafik yang semakin bergerak ke kanan atas. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa fungsi linier di sini sesuai dengan
Teori bahwa menyatakan fungsi linier merupakan hasil dari garis lurus jika kita gambarkan. Maka dapat kita lihat mulai dari titik A bergerak ke titik B sampai ke titik C, titik D, titik E dengan berbentuk garis lurus. Contoh soal yang kedua, gambarkan fungsi linier dari fungsi Y sama dengan 10 dikurang 2X. Sama dengan langkah pada contoh soal yang pertama tadi, terlebih dahulu kita mencari titik koordinat dengan memisalkan nilai X. Kita mulai dari X sama dengan 0, maka pada persamaan 10 dikurang 2X, nilai X kita ganti dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 10 dikurang 2 kali 0. Maka nilai Y sebesar 10 dengan titik A berada di antara 0 dan 10. Kemudian jika X sama dengan 1, maka 10 dikurang 2 kali 1 sama dengan 8. Sehingga titik B berada di antara 1 dan 8. Berikutnya, jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 10 dikurang 2 kali 2, sama dengan 6 sehingga titik C menjadi 2 dan 6. Berikutnya, jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 10 dikurang 2 kali 3, sama dengan 4 sehingga titik D berada di antara 3 dan 4. Jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 10 dikurang 2 kali 4, atau nilai Y sebesar 2 dengan titik E berada di antara 4 dan 2. Kemudian, jika X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 10 dikurang 2 kali 0. Sehingga nilai Y sama dengan 0. Di mana titik F berada di antara 5 dan 0. Kemudian dapat kita lihat gambar bahwasanya dari persamaan Y sama dengan 10 dikurang 2X yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dengan membentuk garis lurus seperti pada contoh soal yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggambaran fungsi nonlinier. Masing-masing fungsi nonlinier mempunyai bentuk khas mengenai kurvanya, sehingga harus diamati kasus demi kasus. Maksudnya di sini, perbedaan antara fungsi linier itu gambar yang dibentuk adalah berbentuk garis lurus. Sedangkan fungsi non-linier, gambar yang dibentuk adalah bentuk parabola, baik yang bersifat mengembang ke bawah, ke atas, atau ke samping. Dengan sifat-sifat khas kurva non-linier terdiri dari penggal, simetri, perpanjangan, asimtot, dan faktorisasi. Akan kita bahas satu persatu. Penggal sebuah kurva adalah titik-titik potong kurva tersebut pada sumbu-sumbu koordinat. Penggal pada sumbu X dapat dicari dengan memisalkan Y sama dengan 0. Sedangkan penggal pada sumbu Y dapat dicari dengan memisalkan nilai X sama dengan 0. Kemudian simetri. Simetri merupakan dua buah titik dikatakan simetri terhadap sebuah garis apabila garis tersebut berjarak sama terhadap kedua titik tadi dan tegak lurus terhadap segmen garis yang menghubungkannya. Kemudian perpanjangan. Dalam menggambarkan kurva dari suatu persamaan f fungsi dari x dan y sama dengan 0, pada umumnya kita membatasi diri hanya sampai nilai x dan y tertentu. Kita tidak tahu sampai seberapa jauh ujung-ujung kurva dapat diperpanjang sampai ke nilai x dan y yang tak terhingga. Kemudian asimtot. Suatu kurva dinyatakan asimptotik terhadap sebuah garis lurus apabila salah satu ujung kurva semakin dan semakin mendekati garis yang bersangkutan. Kemudian faktorisasi. Faktorisasi fungsi maksudnya ialah menguraikan luas utama fungsi tersebut menjadi bentuk perkalian
ruas-ruas utama dari fungsi yang lebih kecil. Fungsi nonlinier terdiri dari fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Seperti yang sudah kita bahas pada definisi sebelumnya, di mana fungsi kuadrat merupakan fungsi yang memiliki pangkat 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat di mana y sama dengan a ditambah b1x ditambah b2x kuadrat. Penyelesaian persamaan nonlinier dengan fungsi kuadrat dapat dilakukan dengan cara yang pertama faktorisasi dan yang kedua dengan menggunakan rumus ABC, seperti yang dapat kita lihat pada beberapa contoh soal. Pada contoh yang pertama, gambarkan fungsi kuadrat parabolik dari persamaan y sama dengan 8 dikurang 4x ditambah x kuadrat. Sama dengan cara pada saat penyelesaian persamaan linier tadi, bahwa langkah yang pertama itu kita mencari titik koordinat dengan memisalkan nilai x, sehingga dapat diketahui berapa nilai y. Di sini kita mulai dari jika x sama dengan 0, maka nilai y sama dengan 8 dikurang 4 dikali 0 ditambah 0 kuadrat. Maka otomatis nilai y adalah sebesar 8. Maka titik A berada di antara 0 dan 8. Kemudian kita misalkan nilai x sama dengan 1, sehingga y sama dengan 8 dikurang 4 kali 1 ditambah 1 kuadrat, maka nilai y sebesar 5, sehingga titik B berada di antara 1 dan 5. Berikutnya, jika x sama dengan 2, maka nilai y menjadi 8 dikurang 4 kali 2 tambah 2 kuadrat, maka nilai y sebesar 4. Dengan titik C berada di antara 2 dan 4. Berikutnya, jika x sama dengan 3, maka nilai y menjadi 8 dikurang 4 kali 3 tambah 3 kuadrat, maka nilai y menjadi sebesar 5. Dengan titik D berada di antara 3 dan 5. Kemudian terakhir, jika x sama dengan 4, maka nilai y sama dengan 8 dikurang 4 kali 4 tambah 4 kuadrat, maka nilai y sebesar 8, sehingga titik E berada di antara 4 dan 8. Maka di sini dapat kita lihat kurva bahwa dari persamaan y sama dengan 8 dikurang 4x tambah x kuadrat menghasilkan kurva berbentuk parabola yang mengembang ke atas atau cekung ke bawah. Selanjutnya, pada contoh yang kedua, gambarkan fungsi kuadrat hiperbolik dari persamaan y sama dengan min x kuadrat tambah 6x dikurang 2. Pada contoh soal yang seperti ini, kita akan menggunakan rumus ABC untuk mencari titik potong pada sumbu x dan pada sumbu y. Yang pertama, kita mencari titik potong pada sumbu y. Titik potong pada sumbu y dengan memisahkan nilai x sama dengan 0. Maka, y menjadi min 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurang 2. Maka nilai y menjadi min 2. Maka titik A berada di antara 0 dan min 2. Sedangkan titik potong pada sumbu x, kita misalkan y sama dengan 0. Maka 0 sama dengan min x kuadrat ditambah 6x dikurang 2. Maka min x kuadrat adalah variabel A, 6x adalah variabel B, dan min 2 adalah variabel C. Untuk menyelesaikan contoh yang seperti ini, maka kita menggunakan rumus ABC. Rumus ABC, x1 dan x2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Yang mana nilai positif untuk x1 dan nilai negatif untuk x2. Maka x1 dan x2 sama dengan min 6 plus minus akar 6 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikurang min 2 per 2 kali min 1. Maka x12 sama dengan min 6 plus minus akar 36 dikurang 8 dibagi min 2.
Maka X12 sama dengan min 6 plus minus akar 28 dibagi min 2. Maka nilai X12 sama dengan min 6 plus minus 5,29 merupakan akar dari 28 dibagi min 2. Jadi, untuk nilai X1, min 6 ditambah 5,29 dibagi min 2. Maka nilai X1-nya adalah min 0,71 dibagi min 2, atau sebesar 0,35. Jadi, nilai X1 titik potong pada sumbu X pada X1 sebesar 0,35 dan 0. Sedangkan untuk X2 sama dengan min 6 dikurang 5,29 dibagi min 2. Maka nilai X2 sama dengan min 11,29 dibagi min 2. Sehingga nilai X menjadi 5,65 berada pada titik potong sumbu X, yaitu sumbu X2, di mana nilainya berada antara 5,65 dan titik 0. Dengan diketahuinya titik potong pada masing-masing sumbu X, X1 dan X2, langkah selanjutnya setelah kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, selanjutnya kita mencari titik koordinat, yang mana seperti dengan pada contoh soal sebelumnya, kita memisalkan nilai X mulai dari jika X sama dengan 1. Maka nilai Y sama dengan min 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 dikurang 2, sehingga diperoleh nilai Y sebesar 3. Maka titik B berada di antara 1 dan 3. Kemudian jika X sama dengan 2, maka nilai Y min 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 dikurang 2 sama dengan 6. Maka titik C berada di antara 2 dan 6. Berikutnya, jika X sama dengan 3, maka nilai Y min 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 dikurang 2 sama dengan 7. Maka titik D berada di antara 3 dan 7. Selanjutnya, jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan min 4 kuadrat ditambah 6 kali 4 dikurang 2. Maka nilai Y sebesar 6, di mana titik E berada di antara 4 dan 6. Kemudian jika X sama dengan 5, maka Y sama dengan min 5 kuadrat ditambah 6 kali 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan titik F berada di antara 5 dan 3. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa di sini dapat kita amati bahwa fungsi parabolik dari Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X dikurang 2 berbentuk parabola yang dimana titik puncaknya itu berada di antara 3 dan 7, atau berada di antara titik D, dengan nilai titik potong X1 sebesar 0,35 dan 0, dan titik potong pada sumbu X berada di antara 5,65 dan 0. Selanjutnya, kita masuk mengenai fungsi kubik. Secara definisi, fungsi kubik merupakan fungsi yang memiliki pangkat 3. Dengan bentuk umum, Y sama dengan A ditambah B1X ditambah B2X kuadrat ditambah B3X pangkat 3. Penyelesaian fungsi kubik juga sama dengan penyelesaian fungsi kuadrat, di mana terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan faktorisasi, dan yang kedua dengan menggunakan rumus ABC. Pada contoh soal berikut, gambarkan fungsi kubik dengan persamaan Y sama dengan min 2 ditambah 4X kuadrat dikurang X pangkat 3. Dengan langkah yang sama, yang pertama kita mencari terlebih dahulu titik koordinat dengan memisalkan nilai X. Di sini kita mulai dengan nilai X sama dengan min 1. Jika X sama dengan min 1, maka Y sama dengan min 2 ditambah 4 dikali min 1 kuadrat dikurang min 1 pangkat 3, sehingga nilai Y sebesar 3. Maka titik A berada di antara min 1 dan 3, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 2 ditambah 4 kali 0 kuadrat dikurang 0 pangkat 3.
dengan nilai Y sebesar min 2, sehingga titik B berada di antara 0 dan min 2. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan min 2 ditambah 4 kali 1 kuadrat dikurang 1 pangkat 3. Maka nilai X sebesar 1, yang berada di antara titik C1 dan 1, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan min 2 ditambah 4 kali 2 kuadrat dikurang 2 pangkat 3. Maka nilai Y sebesar 6, dengan titik D berada di antara 2 dan 6. Kemudian jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan min 2 ditambah 4 kali 3 kuadrat dikurang 3 pangkat 3 sama dengan 7. Maka titik E berada di antara angka 3 dan 7. Kemudian jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan min 2 ditambah 4 kali 4 kuadrat dikurang 4 pangkat 3. Sehingga nilai Y sebesar min 2. Maka titik F berada di antara 4 dan min 2, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya, kita masuk mengenai gradien atau ukuran kemiringan dari garis lurus. Berikut ini ada 3 bentuk gambar yang merupakan gambar dari segitiga. Jika kita perhatikan, apakah kemiringan antara segitiga A yang berwarna merah sama dengan kemiringan dengan segitiga B yang berwarna kuning? Gradien yaitu nilai tetap atau konstanta dari perbandingan ordinat dan absis. Gradien tergantung pada perbedaan tinggi dan perbedaan datar dari sebuah segitiga. Misalkan, G adalah suatu garis lurus pada bidang datar yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Dan nilai A, X1, Y1, nilai B, X2, Y2 adalah dua titik yang tidak berimpit dengan garis G. Situasi ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Di sini dapat kita lihat kemiringan garis atau gradien dari segitiga yang mana A, X1, Y1 kemudian bergerak ke titik B, X2, Y2. Maka di sini kemiringan garis atau gradien dapat diperoleh rumus M sama dengan Y per X atau M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Selanjutnya, perhitungan gradien berdasarkan titik koordinat atau berbentuk persamaan. Yang pertama, pada persamaan garis Y sama dengan MX. Nilai gradien dalam suatu persamaan garis sama dengan besar nilai konstanta M yang terletak di depan variabel X. Syarat persamaan garis lurus berbentuk Y sama dengan MX. Kita lihat contoh soal. Tentukan gradien dari persamaan berikut, di mana 2x ditambah 3y sama dengan 0. Pertama-tama, ubahlah bentuk persamaan dari 2x ditambah 3y sama dengan 0 menjadi bentuk y sama dengan mx, sehingga 2x ditambah 3y sama dengan 0. Untuk membentuk persamaan y sama dengan mx, maka kita pindah ruas dengan 3y sama dengan min 2x. Kenapa menjadi min 2? Karena berpindah ruas maka tanda positif berubah menjadi tanda negatif, begitu juga dengan sebaliknya. Maka y sama dengan min 2 per 3x. Sehingga persamaan garis sudah memenuhi bentuk y sama dengan mx. Jadi diperoleh nilai m sama dengan min 2 per 3.
Selanjutnya, pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Perhitungan gradien pada garis Y sama dengan MX ditambah C dilakukan dengan cara menentukan nilai konstanta di depan variabel X. Dengan syarat persamaan garis harus berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Kita lihat contoh. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut, di mana 2 ditambah 4Y sama dengan 3X ditambah 5. Langsung kita jawab. Persamaan garis 2 ditambah 4Y sama dengan 3X ditambah 5 diubah terlebih dahulu menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga 2 ditambah 4Y sama dengan 3X ditambah 5. Maka di sini karena kita mencari nilai Y, maka 4Y sama dengan 3X ditambah 5 dikurang 2. 2 karena berpindah ruas, maka tanda positif menjadi tanda negatif. Maka nilai Y sama dengan 3X ditambah 3. Jadi nilai Y menjadi 3/4X ditambah 3/4. Maka nilai M yaitu sebesar 3/4. Berikutnya, pada persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Gradien pada persamaan garis di mana AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan cara mengubah terlebih dahulu persamaan garis tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Kita lihat contoh soal. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut, di mana X ditambah 2Y tambah 6 sama dengan 0. Langsung kita jawab. Persamaan garis X ditambah 2Y tambah 6 sama dengan 0 diubah terlebih dahulu menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga menjadi 2Y sama dengan min X dikurang 6. Karena semua berpindah ruas, jadi tanda positif menjadi tanda negatif. Maka Y menjadi min 1/2 X dikurang 3. Maka diperoleh gradien dengan M sebesar min 1/2. Selanjutnya kita masuk kepada penerapan ekonomi. Dari materi yang sudah diuraikan sebelumnya, mulai dari definisi fungsi sampai kepada gradien garis, tentunya materi ini memiliki penerapan terhadap ekonomi, yang mana fungsi dapat diterapkan dalam bidang ekonomi seperti berikut. Yang pertama, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Kemudian pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Yang ketiga, pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Berikutnya, keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Selanjutnya, fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan kebalikan dari fungsi permintaan,
di mana Q sama dengan min A ditambah BP, atau P sama dengan A per B ditambah 1 per B dikali Q. Fungsi penawaran ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, di mana jika kita lihat fungsi penawaran ini adalah berada di posisi penjual atau penawar, di mana jika harga naik maka dari sisi penjual tentunya akan menawarkan barang dengan jumlah yang banyak. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini adalah titik temu di antara permintaan dan penawaran sehingga terjadi yang namanya jual beli, di mana QD sama dengan QS atau besarnya harga yang ditawarkan oleh seorang penjual dengan kemampuan membeli dari sisi konsumen. Maka di sini dapat kita lihat titik E atau titik equilibrium dari QD sama dengan QS. Selanjutnya dapat kita lihat bagaimana contoh soal dari ketiga bentuk ini. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 15 dikurang P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 6 ditambah 2P. Ditanyakan berapakah harga keseimbangan atau price equilibrium dan jumlah keseimbangan atau quantity equilibrium, yang merupakan di sini harga keseimbangan yang sanggup dibayar oleh si pembeli dan harga yang sanggup diterima oleh si penjual, dan jumlah keseimbangan atau jumlah barang yang dibeli oleh seorang konsumen, di mana di sini keseimbangan pasar terjadi jika QD sama dengan QS. Untuk mencari harga keseimbangan di mana posisi QD sama dengan QS, maka kita ganti persamaan QD 15 dikurang P sama dengan persamaan QS atau min 6 ditambah 2P. Selanjutnya kita kumpulkan suku-suku yang sejenis yang hanya sebagai konstanta dan juga yang memiliki koefisien. Kita lihat di sini 15 ditambah 6. Kenapa min 6 berubah menjadi 6? Karena di sini min 6 pindah ruas, maka tanda negatif menjadi tanda positif. Di sisi ruas kanan yaitu 2P ditambah P. P juga karena berpindah ruas, maka tanda negatif menjadi tanda positif. Selanjutnya kita lihat nilainya. 15 ditambah 6 sama dengan 21. 2P ditambah P sama dengan 3P. Maka nilai P sama dengan 21 dibagi 3. Sehingga di sini diperoleh harga keseimbangan atau P sama dengan 7. Selanjutnya, setelah kita ketahui harga keseimbangan, maka di sini dapat kita lihat jumlah keseimbangan. Dengan mengganti nilai P baik di persamaan QD maupun di persamaan QS, maka hasilnya akan sama. Di sini kita ganti pada persamaan QD atau fungsi permintaan, di mana Q sama dengan 15 dikurang P. Maka di sini langsung kita ganti nilai P tadi yang kita peroleh sebesar 7. Maka 15 dikurang 7 sama dengan 8. Jadi nilai harga keseimbangan sebesar 7 dan jumlah keseimbangan sebesar 8. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana di sini 7 merupakan harga keseimbangan dan 8 merupakan jumlah keseimbangan, sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa equilibrium atau keseimbangan pasar terjadi pada titik E. Oke, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan karena materi kita pada hari ini masih dirasakan masih kurang baik dari sisi isi materi maupun dari sisi penyampaian. Maka dari itu, jika ada pertanyaan, kritik dan saran boleh langsung dituliskan pada kolom komentar ataupun dikirim langsung kepada via email pada masing-masing dosen yang bersangkutan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.
itu tadi materi kita tentang fungsi serta aplikasinya. Nah, gimana teman-teman? Paham nggak? Kalau misalnya nanti belum paham, bisa dibahas lebih lanjut ya di grup WA atau juga bisa japri ke WA pribadi saya. Sampai jumpa minggu depan ya dengan materi yang tentunya lebih menarik lagi. Dah.